Halo guys, ketemu lagi di channel HR Milenial. Di video kali ini, saya ingin membahas peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 115 yang dikeluarkan di bulan Agustus kemarin terkait kewajiban perusahaan untuk melakukan sertifikasi kepada profesi sumber daya manusia. Jadi di Permen nomor 115 ini itu tentang pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, putusan dari Permen nomor 115 ini itu ada 10 poin yang nanti akan coba kita bedah. Yang pertama yaitu memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi kewajiban ini untuk SDM. Selain SDM, gimana? Ya belum tahu ya, belum diatur. Nah, terus untuk kedua, pemberlakuan wajib sertifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama tadi itu bertujuan untuk A. Memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten bidang manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Kemudian poin B. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia. Dan poin C. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Terus untuk poin ketiga, pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tadi, paling sedikit di bidang A. Pelatihan dan pengembangan atau training and development ya. Kemudian B. Manajemen kinerja. Kemudian C. Peningkatan produktivitas. C. Hubungan industrial. C. Peningkatan produktivitas. D. Hubungan industrial. E. Sistem remunerasi. Dan F. Pengelolaan talenta. Jadi ada 6 poin yang minimal itu sudah tersertifikasi, yaitu yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau biasa dikenal dengan SKKNI. Kemudian poin keempat, pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diperuntukkan bagi tenaga kerja yang menduduki jabatan yang setara dengan kualifikasi paling rendah jenjang 4 kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau level manager ya di sini. Kemudian poin kelima, pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-1 itu diperuntukkan bagi tenaga kerja pada perusahaan menengah dan perusahaan besar. Jadi kalau perusahaan menengah ke bawah atau mikro menengah ke bawah itu tidak diwajibkan. Jadi wajiban adalah perusahaan menengah dan perusahaan besar. Yang keenam, jumlah tenaga kerja kompeten bidang manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Jadi di poin 6 ini teman-teman, maksudnya untuk sertifikasi di bidang manajemen sumber daya manusia tadi itu dikembalikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Artinya kalau perusahaan itu ada satu manajer SDM yang mengelola SDM-nya di situ, ya berarti satu manajer SDM tadi wajib disertifikasikan. Kalau misalnya perusahaannya itu punya anak perusahaan lagi dan tiap-tiap anak perusahaan, misalnya kita ngomong ada 5 anak perusahaan dari perusahaan besar ya, holding. Terus bawahnya itu ada 5 perusahaan dan masing-masing perusahaan itu ada manajer SDM-nya masing-masing untuk pengelolaan karyawannya, maka kelima-limanya harus disertifikasi. Jadi seperti itu. Kemudian poin ketujuh, tenaga kerja kompeten sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-6 itu dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi kerja atau SKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada SKK-nya ya. Kemudian kedelapan, pemantauan dan evaluasi pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan bersama dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi di sini harus dari BNSP yang mengeluarkan bukti atau hasil sertifikasi tersebut. Nah, di sini menarik nih di poin ke-8 nih. Kenapa? Karena yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh BNSP itu diatur dan dilaksanakan untuk implementasinya oleh
LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, ini di sini kadang teman-teman menemukan ya di lapangan atau teman-teman ketika melihat event training atau sertifikasi itu harus jeli apakah sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh BNSP atau dikeluarkan sertifikasinya hanya oleh lembaga training atau personal dari seorang trainer tersebut. Nah, ini udah menjadi hal yang berbeda. Kemudian poin ke-9, pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku, sertifikat kompetensi kerja bidang manajemen sumber daya manusia yang telah dimiliki oleh tenaga kerja dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja yang dimaksud tersebut. Jadi ketika Permenaker ini dirilis sedangkan teman-teman sudah memiliki sertifikasi, maka sertifikasi teman-teman itu tetap masih berlaku sampai batas pemberlakuannya selesai. Kalau misalnya udah habis, baru teman-teman harus langsung perpanjang saja. Jadi seperti itu. Dan poin terakhir di ke-10, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 18 Agustus tahun 2022. Nah, itu adalah 10 poin atau 10 keputusan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 115 tahun 2022 terkait dengan kewajiban sertifikasi profesi bagi manajemen sumber daya manusia. Nah, dari 10 poin ini teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama bahwa sertifikasi profesi tersebut itu harus dikeluarkan oleh BNSP ya, atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi selain BNSP itu tidak dianggap atau tidak berlaku berdasarkan dengan Permenaker ini. Jadi kalau teman-teman sudah punya sertifikasi tapi sertifikasinya tidak dikeluarkan oleh BNSP, maka itu ya tidak dianggap gitu loh. Makanya teman-teman harus jeli ketika ikut ujian sertifikasi atau ikut event pembekalan sampai kemudian sertifikasi, itu teman-teman harus pastikan bahwa yang mengeluarkan sertifikasi tersebut adalah BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Kalau tidak ya percuma gitu ya, bukan percuma banget sih, teman-teman masih mendapatkan value atau pengetahuan terkait hal-hal yang bersangkutan dengan dunia sumber daya manusia. Tapi kan jadi tidak tersertifikasi, yaitu urusan lain. Kemudian yang kedua, nah di sini tidak dijelaskan sanksinya ya teman-teman ya. Ketika perusahaan ditemukan tidak ada atau manajemen sumber daya manusia tidak ditemukan atau ditemukan tidak tersertifikasi, lantas apa kemudian sanksinya? Nah, di sini sanksi tidak disebutkan. Apakah ini sengaja tidak disebutkan sanksinya supaya ya udah kayak ngasih waktu gitu loh. Ya udah ngasih waktu dulu nih supaya perusahaan sudah bisa mempersiapkan diri sampai kemudian udah siap baru nanti akan dikeluarkan revisinya yang di situ disebutkan sanksinya juga atau seperti apa kita tidak tahu. Ya, intinya di Permenaker nomor 115 ini itu dimention wajib ya untuk perusahaan menengah dan perusahaan besar. Tapi tidak dijelaskan sanksinya. Oke, terserah teman-teman mau menafsirkan seperti apa. Kalau teman-teman ada pendapat, opini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.